Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat semua ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Adinta Berlianti, kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Nah, sedikit pesan buat teman-teman semuanya di kondisi saat ini. Harap teman-teman, kerabat, keluarga, dan semuanya untuk mematuhi himbauan pemerintah tentang COVID-19 ini, agar COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, seperti ke sekolah, belajar, bekerja, dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman semua yang memang ada keperluan untuk keluar, jangan lupa memakai masker ya teman-teman semua. Dan yang paling penting, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Untuk teman-teman ketahui, tujuan aku membuat video ini, aku bakalan menceritakan sedikit kejadian sekitar rangkaian proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman ingin tahu kelanjutannya bagaimana? Check it out! Awal mulanya Jepang masuk ke Indonesia. Awal Jepang masuk ke Indonesia ini didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi sebagai perlengkapan perang. Dan kemudian langkah itu diikuti oleh Inggris dan Belanda yang akhirnya mendorong Jepang untuk mencari keperluan minyak bumi itu sendiri. Pendaratan Jepang ke Indonesia yang tujuannya untuk mencari keperluan perang nyatanya disambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang ini memberi harapan sekali bagi bangsa Indonesia untuk melawan bangsa Belanda yang telah menjajah bangsa Indonesia pada saat itu. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 9 Maret, upacara serah terima kekuasaan dilakukan oleh Jepang dan Belanda. Dan pada saat itu, pemerintahan Jepang mengeluarkan slogan berupa India untuk orang India, Birma untuk orang Birma, Siam untuk orang Siam, dan Indonesia untuk orang Indonesia. Untuk membantu pergerakan Jepang di Indonesia, dibentuklah gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat. Sehari kemudian, organisasi BPUPKI diganti menjadi PPKI, yang mana tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, jatuhlah bom atom kedua di kota Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika beserta sekutunya. Setelah itu, Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Widyodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat untuk menemui Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 2 hari kemudian, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air. Dan pada saat itu, Sultan Syahrir mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu. Mendengar desas-desus tersebut, golongan muda semakin mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru karena mereka tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. Kemudian, pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno-Hatta beserta keluarganya ke Rengas Dengklok, yang mana peristiwa tersebut menjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian, Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta beserta keluarganya. Dan pada saat itu, Ahmad Subarjo juga berhasil untuk meyakinkan golongan muda agar tidak terlalu terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Setelah itu, penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Sukarni beserta Sayuti Melik. Setelah konsep selesai disepakati, yang mana proklamasi tersebut pertama ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik.
Pada awalnya, pembacaan teks proklamasi ini akan diadakan di lapangan Ikada, namun dipindahkan ke kediaman Soekarno dengan alasan agar lebih aman, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur. Acara pembacaan teks tersebut dimulai pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi dan ditambah dengan pidato singkat tanpa teks oleh Soekarno. Kemudian, bendera yang dijahitkan oleh Fatmawati dikibarkan oleh Latif dan Suhud. Berikut naskah proklamasinya. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi tersebut, dilakukanlah penyebaran teks proklamasi atau penyebaran kemerdekaan Indonesia. Dilakukan dengan cara menyebar slogan, poster, dan melalui media-media lainnya, dan yang pada akhirnya berita proklamasi kemerdekaan atau kemerdekaan Indonesia ini tersebar luas di Indonesia. Nah, sampai di sini aku menjelaskan atau menceritakan rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi teman-teman yang lebih mengetahui secara detailnya, boleh ditambahkan di komen dan jangan lupa like untuk video ini. Nah, sampai di sini video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.